Halo semuanya, perkenalkan saya Puput Putriani dari Prodi D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta, kelas B. Di sini saya akan membuat video tentang sistem pencernaan. Di sini saya akan membahas sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah yang berurusan dengan penerimaan makanan dan mempersiapkan untuk diasimilasi tubuh, mulai dari makanan masuk ke mulut hingga dikeluarkan di anus dalam bentuk feses. Ada apa aja sih sistem organ pencernaan? Yang pertama ada mulut, yang kedua ada esofagus atau kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang keenam ada rektum, dan yang terakhir ada anus. Nah, di organ sistem pencernaan yang pertama ada mulut. Mulut adalah rongga lonjong pada permulaan sistem pencernaan dan tempat proses kimiawi. Proses kimiawi suatu proses di sistem pencernaan yang melibatkan enzim untuk memecah partikel-partikel. Nah, fungsi mulut tersendiri yaitu mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Nah, mulut dibantu nih sama organ aksesoris, yaitu ada gigi. Gigi adalah untuk memotong makanan menjadi kecil-kecil, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, gigi insisiva, yang kedua ada gigi taring, yang ketiga geraham premolar, yang keempat ada geraham molar. Selanjutnya dibantu dengan lidah. Lidah adalah yang memberi rasa pada makanan, ada asam, manis, asin, dan pahit. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Fungsinya untuk menelan makanan, melindungi gigi dari bakteri, dan membantu pencernaan makanan. Kelenjar ludah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kelenjar parotis di antara pangkal dan rahang. Yang kedua ada sublingual di dasar mulut dan di bawah lidah, dan yang terakhir ada submandibular di bawah lekuk rahang. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus adalah sebuah tabung berotot yang panjangnya 20-25 cm, faring dari kardiak ke lambung. Fungsinya yaitu untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Lapisan otot penyusun esofagus yaitu yang pertama ada adventiral, yang kedua ada dinding otot, yang ketiga ada submukosa, dan yang terakhir ada mukosa. Nah, dari esofagus masuk ke lambung. Apa sih itu lambung? Lambung bagian berotot yang berada di bagian kiri perut di antara kerongkongan dan usus kecil. Fungsi lambung yaitu menerima makanan dan bekerja sebagai penampung untuk jangka pendek. Yang kedua, mengubah pepsid menjadi pepton. Yang ketiga, semua makanan dicairkan dan dicampur oleh asam hidroklorida untuk dicerna oleh usus halus dan pencernaan lemak yang dimulai dari lambung. Nah, makanan dari lambung diserap nih sama usus halus. Apa sih usus halus itu? Usus halus adalah tabung yang kira-kira sekitar 2,5 meter panjang dalam keadaan hidup. Fungsi usus halus memecah dan menyerap nutrisi, makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Nah, usus halus mempunyai fungsi masing-masing nih. Yang pertama, duodenum berfungsi untuk melanjutkan proses pemecahan sebelumnya pada lambung. Yang kedua ada jejunum berfungsi untuk penyerapan nutrisi. Yang ketiga ada ileum untuk proses penyerapan dan melanjutkan makanan ke usus besar. Nah, dari usus halus ada nih sisa-sisa metabolisme yang tidak diserap oleh tubuh. Nah, itu akan dibawa dengan usus besar. Usus besar adalah sumbangan dari usus halus dan mulai katup ileokolik atau ileosekal, yaitu tempat metabolisme lewat. Fungsi usus besar yaitu menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi, dan mencegah infeksi serta membentuk feses.
Setelah usus besar, sisa-sisa metabolisme akan menuju ke rektum. Apa sih itu rektum? Rektum adalah bagian di bawah usus besar yang berukuran 5 cm dan terhubung dengan kolom sigmoid. Fungsi rektum untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan, kira-kira panjangnya 4-5 cm. Fungsi anus untuk proses defekasi atau membuang kotoran sisa-sisa pencernaan dalam bentuk feses. Selain itu, mengatur keluarnya feses. Sekian video sistem pencernaan dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman.